Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Endang Ferawati Milikavalo, NIM 1803030046, kelas A, semester 6. Tugas review buku 3. Feminisme, neoliberalisme, nasionalisme, dan kritik dekolonial di wilayah Nordik. Kontekstualisasi feminisme di wilayah Nordik, neoliberalisme, nasionalisme, dan kritik dekolonial. Rezim kesejahteraan Nordik telah mengalami banyak perubahan. Dekade terakhir sebagai akibat dari kebijakan neoliberal dan sampai batas tertentu. Tindakan penghematan negara kesejahteraan dan masa depannya adalah feminis sentral. Wilayah Nordik telah membela dan mendukung sosial demokrasi terinspirasi model kesejahteraan dan kesetaraan Nordik, melawan wacana dan praktik neoliberal. Sementara dapat dikatakan bahwa feminisme di wilayah Nordik telah terpecah oleh sejumlah perdebatan teoritis dan politik tentang rasisme, seksualitas, dan kategorisasi biner perempuan dan laki-laki. Ada pengakuan mendalam akan kebutuhan untuk mempertahankan dan memperluas model Nordik di antara sebagian besar kelompok feminis. Etnonasionalis memberikan penjelasan tentang krisis kesejahteraan negara yang menjauh dari kebijakan neoliberal yang mendukung pembangunan migran sebagai ancaman bagi bangsa. Gender atau lebih tepatnya biner, kesetaraan gender memainkan peran penting dalam artikulasi ini. Fundamental untuk konstruksi definisi orang lain yang berbahaya adalah konstruksi yang tidak hanya homogen negara bangsa Nordik, tetapi juga homogen gerakan perempuan dengan agenda dan ketuntutan serupa. Ini muncul suara feminis telah mengidentifikasi pemisahan kesetaraan gender dari yang memungkinkan untuk mendukung kesetaraan gender baik dalam neoliberal dan etnonasionalis. Sementara pada saat yang sama melawan feminisme sebagai proyek transnasional dan keadilan. Sebuah wilayah kunci yang antologi feminisme di daerah Nordik. Tujuan untuk memberikan kontribusi orisinal adalah mempelajari persimpangan antar feminisme, neoliberalisme, dan etnonasionalisme. Inti dari 10 Sions adalah debat publik tentang hubungan antara kesetaraan gender dan multikulturalisme, dan tentang hak-hak perempuan dan penghormatan terhadap penyelam budaya. Penelitian Nordik telah mengidentifikasi berbagai gerakan yang melawan rasisme dan kebijakan kontrol perbatasan. Gerakan feminis di Eropa Barat dan Utara sebagai neoliberalisme yang melegitimasi lebih besar meskipun tidak semua bagian dari gerakan feminis, queer, dan wanita di wilayah Nordik telah membela dan mendukung sosial demokrasi terinspirasi model kesejahteraan dan kesetaraan Nordik, melawan wacana dan praktik neoliberal. Sementara dapat dikatakan bahwa feminisme di wilayah Nordik telah terpecah oleh sejumlah perdebatan teoritis dan politik tentang rasisme, seksualitas, dan kategorisasi biner perempuan dan laki-laki. Ada pengakuan mendalam akan kebutuhan untuk mempertahankan dan memperluas Nordik di antara sebagian besar kelompok feminis. Selanjutnya, klasifikasi Fraser tentang feminisme kontemporer sebagai marginalising masalah redistribusi dan pengakuan dengan berbagai cara. Politik harapan dan rekonfigurasi adalah solidaritas juga terjadi untuk mengatasi pembagian sumber daya dan trauma budaya yang tidak setara akibat penjajahan tanah adat. Klasifikasi ras dan kebijakan asimilasi jangka panjang yang dilakukan oleh orang-orang Sami dan secara etni minoritas tertentu, seperti pada Roma, menjadi sasaran selama perkembangan operasi negara modern. Produksi bangsa homogen dicapai melalui kebijakan yang represif, marginalisasi, dan asimilasi terhadap kelompok-kelompok ini.
Sementara sebagian berbeda dengan spesifik kontekstual tindakan negara terhadap migran pasca 1960-an dan anak-anak mereka juga memiliki kesamaan dengan kebijakan dan praktik negara saat ini, terutama di era sekuritasi dan kebijakan imigrasi ini. Ketidaksetaraan tetapi juga membangun pemahaman tentang ketidaksetaraan yang diciptakan oleh kapitalisme neoliberal dan kelasnya yang semakin bergender dan rasial struktur. Politik baru solidaritas akan berangkat dari pemahaman keadilan sosial yang mengakui ketidakadilan budaya dan ekonomi. Jadilah mereka adalah hasil dari hubungan kekuatan global yang tidak setara. Kebijakan terhadap penduduk asli Inuit atau kelompok minoritas dengan tempat tinggal jangka panjang di Nordik, atau struktur kelas. Politik solidaritas seperti itu bisa memberi harapan untuk kelompok marginal yang berbeda dan menciptakan visi yang lebih positif untuk masa depan masyarakat secara lebih luas, sambil menempatkan neoliberalisme dan nasionalisme kritik dekolonial menjadi kelompok gender tertentu lebih dari yang lain. Selama dekade ini, upaya untuk membongkar negara kesejahteraan atas nama penghematan prakarsa, marketisasi, dan kebijakan persaingan diidentifikasikan dengan mengadopsi bentuk baru pemerintahan, hubungan keuangan. Mereka berpendapat negara kesejahteraan Finlandia telah pindah ke arah menjadi negara strategis, di mana ekonomi imperatif mengesampingkan masalah politik lainnya. Bentuk baru gubernur keuangan mengacu pada bentuk tertentu dari pemerintahan neoliberal yang bertujuan untuk membuat proses pengembalian keputusan pemerintahan strategis oleh kebijakan dan menyelaraskannya secara eksplisit dengan fiskal. Kooptasi dan feminisme di Nordik. Kooptasi dapat menangkap ambiguitas para sarjana dan aktivis feminis, dapat mengekspresikan secara bersamaan ketika mempertimbangkan metafora persisten. Suatu bentuk keberhasilan feminis karena mereka menyiratkan bahwa kolaborasi antara negara dan gerakan sosial telah menghasilkan kesetaraan gender yang tinggi. Namun negara-negara kesejahteraan Nordik telah secara bersamaan memperkuat divisi demokrasi, kutipan, dan pengecualian serius dengan menguntungkan kelompok gender tertentu, sementara meninggalkan orang lain yang dirugikan. Kritik semacam itu lebih menunjukkan bentuk kegagalan atau wacana wanita, atau ramah gender di negara kesejahteraan. Di wilayah Nordik, hal ini menyebabkan paradoks serupa seperti yang dijelaskan oleh Wecker dalam konteks Belanda ini, menyangkut penolakan rasial yang kuat, diskriminasi, dan kekerasan kolonial, yang secara paradoks hidup berdampingan rasisme, samping ini menghasilkan narasi kepolosan putih dan ketidaktahuan tentang masa lalu kolonial di antara penduduk kulit putih yang akibatnya melindungi hak istimewa orang kulit putih, fasisme di wilayah tersebut. Menantang kepolosan seperti itu tentang masa lalu, sekarang, dan masa depan Nordik, struktur kolonial dalam kaitannya dengan tidak adanya Saemia atau Sami yang meluas, dan politik dan pemikiran Inuit dalam masyarakat Nordik secara umum, dan Dinisme secara khusus. Membahas bagaimana bereaksi terhadap proses rasialisasi yang menyusun putih sebagai sesuatu tidak bertanda dan tidak bermasalah. Kepolosan putih adalah sebuah masalah karena tidak memberikan kesempatan apapun untuk mengungkapkan posisi kekuasaan dan hak istimewa, dan dengan demikian membuat sulit untuk mengatasi politik solidaritas di kalangan feminis. Feminis yang beraneka ragam seringkali menggunakan pendekatan titik temu dalam gaya mereka kritik terhadap versi hegemoni feminisme. Namun penggunaan yang tidak kritis dan depolitisasi
interseksionalitas dan hubungan antar sektionality dan konsep keistimewaan atau putih. Dalam studi feminis dan gerakan aneh bisa jadi kontroversial. Perdebatan baru-baru ini, baik di dalam dan di luar wilayah Nordik, bersaksi tentang wacana interseksionalitas sebagai suatu kebutuhan dan sebagai wakil untuk menjadi inklusif. Dalam kasus seperti itu, para aktivis menilai praktik aktivis yang baik dalam kaitannya dengan norma ini, terutama dalam soal inklusi dan representasi perempuan rasial dan aktivisme. Namun penelitian empiris menunjukkan bahwa ketika interseksionalitas lemah atau tidak ada, aktivis serta-merta menggantikannya dengan strategi inklusion, gender, kewarganegaraan, dan interseksionalitas. Pendekatan interseksionalitas telah berkembang melalui studi perbandingan populisme sayap kanan di Eropa kontemporer yang mempelajari kaitannya antara imigrasi dan etnis, ras dan gender, dan seksualitas. Hubungan antara rasisme dan feminisme dan kebangkitan femonasionalisme. Penelitian ini telah berkontribusi untuk menyoroti muka antara imigrasi, ras, etnis, jenis kelamin, dan seksualitas sehingga melampaui perempuan sebagai ibu bangsa. Kesetaraan gender, keluarga, dan masalah kesejahteraan dalam wacana dan politik sayap kanan partai populis menjelajahi antarmuka antara imigrasi, ras, atau etnis, kebaikan, dan jenis kelamin. Penelitian gender telah mencatat bahwa partai sayap kanan di Eropa sering menemukan cara-cara kreatif untuk menyalahgunakan kesetaraan gender secara liberal, nilai yang memisahkan mayoritas modern dari yang menindas patriarkal minoritas. Para pihak mengklaim kesetaraan gender telah bertindak terlalu jauh dan mereka menentang kebijakan lebih lanjut diarahkan ke populasi mayoritas seperti kuota gender, positifikasi atau kebijakan gender DF dan FRP, terutama mendukung diarahkannya isu-isu kesetaraan gender etnis minoritas, terutama wanita muslim, seperti pelarangan alat kelamin mutilasi, kawin paksa, pembunuhan demi kehormatan dan cadar. Kesetaraan gender digunakan sebagai etnik masalah minoritas. Gambarannya agak mirip di Swedia. Di sini kesetaraan gender adalah tunduk pada anti-migrasi ideologis SD dan skeptis Europenderian. Penelitian Molinari dan Nergard menemukan bahwa konstruksi dari siapa yang dianggap sebagai warga negara yang merupakan inti dari kebijakan sosial mereka visi di dunia global menciptakan kontradiksi dalam definisi siapa yang pantas dirawat. Sebagai bentuk kepedulian rasis dan kedua variasi, yang satu terkait dengan kesejahteraan sopir feminisme, yang lainnya terkait dengan pemahaman etnopluralis, yang dengannya kepedulian meluas ke arah ras, yang mendorong untuk kembali kepada negara asal untuk kebaikan mereka sendiri. Karena dua alasan ini memainkan peran sentral di negara-negara kesejahteraan Nordik, dan Informan menjelaskan keikutsertaannya dalam partai dengan referensi nilai positif dan kepedulian daripada nilai negatif rasisme. Informasi SD dalam penelitian ini mengkonstruksi eksklusi dan pemisahan mereka dari orang lain yang rasial, tidak hanya merawat warga negara kelahiran mereka sendiri, tetapi juga sebagai cara untuk menjaga kemurnian mereka dari yang lain. Strategi ini bertujuan menciptakan solidaritas lintas perbedaan di dalam rumah, tetapi juga untuk terlibat dalam debat publik antara orang biasa, masyarakat sipil, organisasi, dan politis.
Misalnya pada pertemuan tahunan Juni Folk Mode di Pulau Bornholm, singkatnya tradisi Denmark, dari sektor sukarela yang kuat dan lokal demokrasi, mungkin merupakan kondisi yang menguntungkan bagi masyarakat sipil mobilisasi melawan populisme sayap kanan. Berbagai macam aktivisme dapat diartikan sebagai bentuk tindakan oleh warga negara, termasuk tindakan solidaritas dan persahabatan, serta tindakan perlawanan. Kerangka kelompok ini terutama membahas anti-diskriminasi, anti-rasisme dan pengungsian dan hak untuk mendapatkan hak para pencari suaka. Perbendaharaan tindakan mereka menunjukkan namun menuju kesadaran yang tumbuh dari struktur yang berpotongan ketidaksetaraan dan lainnya. Dalam hal tindakan pengaruh utama bahwa wacana anti-imigrasi mungkin telah memperkuat oposisi, menciptakan kondisi yang lebih menguntungkan bagi solidaritas inklusif untuk dimobilisasi di lintas imigrasi ras, etnis, jenis kelamin, dan seksualitas. Dengan demikian, pengaruh utama wacana anti-migrasi berkontribusi menciptakan inisiatif warga negara baru dan tindakan solidaritas sebagai inisiatif warga yang sukses untuk masa depan anak-anak, menggambarkan potensi kelompok aktivis untuk membuat kontra strategi berdasarkan alianasi transversal antara antirasisme dan feminisme seputar kesetaraan dan keragaman untuk solidaritas atau interseksionalitas yang eksklusif. Feminisme akademik Nordik dan keputihan sebagai kebiasaan epistemik. Kontribusi konseptual yang sederhana ini muncul dari keterlibatan dengan antar disi panjang. Beasiswa dari feminisme kulit putih, feminis kulit berwarna, dan sarjana keputihan kritis. Feminis Nordik telah lama dianggap sebagai sebuah sejarah masalah, artinya sebagai warisan historis perempuan dan heteroseksual subjek negara kesejahteraan Nordik. Sekuler tetapi secara budaya Kristen negara yang dicirikan oleh homogenitas relatif dan kedekatan, membuat Nordik hanyalah efek identitas sejauh mana keputihan yang tidak terlihat dengan sendirinya terus mengamankan implikasi rasial. Sejauh wilayah Nordik memahami dirinya sendiri sebagai tanpa sarjana kolonial atau keterlibatan dalam perbudakan dan perdagangan manusia. Misalnya, perbedaan Nordik memungkinkan pengingkaran geopolitik tertentu, ide yang sering dimuat sebagai tindak relevan. Feminisme akademik Nordik dan mereka diperlukan sangat berbeda. Bidang studi maskulinitas dianggap sebagai sambutan tambahan dan dipahami sebagai milik dalam studi gelar. Teori aneh berulang kali dilemparkan sebagai berasal dari Amerika Serikat dan membawa identitas kategori berdarah ke dalam krisis melalui dekonstruksi, dan dengan memperkenalkan berbagai gender dan subjek seksual di luar pria dan wanita heteroseksual. Namun sementara teori queer mengubah heteroseksualitas dari sesuatu yang wajar menjadi konstruksi ideologis yang membutuhkan studi dan penjelasan. Queer tidak selalu membawa tubuh dan pengetahuan yang aneh dan trans. Untuk menanggung konstruksi feminisme Nordik itu sendiri, sebaliknya dalam Hege feminisme monik, queer menjadi berguna dan memperluas gagasan bahwa gender adalah subjek konstruksi dan semakin banyak proyek kontemporer yang mempertanyakan norma, seringkali tanpa banyak upaya untuk menantang mereka. Akar material dan struktural atau konsekuensi sebaliknya, kedatangan interseksionalitas feminisme kulit hitam dari teori postkolonial ke feminisme demi
terjerat dengan sesuatu yang disebut keberagaman, yaitu dilemparkan karena terbawa gelombang migrasi baru sebagai akibat peran dan global kapitalisme neoliberal. Feminisme akademik Nordik dan kebutuhan putih sebagai kebiasaan epistemik. Data empiris menunjukkan homogenitas rasial yang pada gilirannya sering terjadi sebelum dikirim sebagai alasan untuk mengecualikan ras sebagai kategori dari analisis, atau hanya membahas ras dan kaitannya dengan sampel yang tidak berkulit putih. Putih tidak diperiksa, mengingat kritik yang dilontarkan perempuan, warna sebagai opsional, dan menganggap ras sangat relevan dalam kaitannya dengan subjek rasial dan bukan putih itu sendiri mengungkapkan dan mengamankan putih sebagai kebiasaan epistemik. Jelaslah bahwa bagian dari apa yang membuat keputihan duniawi adalah bahwa sebagian kategori pengalaman ia cenderung menghilangkan melalui pengalaman, yang selanjutnya juga membuat warna putih menjadi universal dan rapuh. Ras berada di tempat lain dan bukan terkait dengan keputihan itu sendiri. Kebiasaan epistemik tertentu tidak menjadi tantangan berkepanjangan. Ini mungkin juga berarti bahwa bagi feminis kulit putih interseksionalitas tidak mengarah pada refleksi seputar bagaimana seksisme atau hubungan antara feminis terkait dengan pertanyaan kolonialisme, kapitalisme, dan heteroseksualitas sebagai sistem yang menghasilkan ketidaksetaraan. Akhirnya dan yang paling penting, dengan memperdebatkan bahwa persimpangan memiliki banyak asal dan pada saat yang sama merupakan keturunan gender study tentang epistemologis mendasar untuk rasisme struktural di feminisme, termasuk batasan konsep feminis yang dirumuskan dari posisi mayoritas kelas menengah heteroseksual kulit putih, dapat diabaikan, dan universalitas teori gender kulit putih tetap aman. Dengan mengusulkan ras dan rasisme, sama sekali tidak perlu dimasukkan dalam analisis titik temu, kecuali ada alasan untuk itu, dan alasan itu sebagian besar adalah menyikapi keragaman orang lain. Putih tetap universal dan umum. Jika kebiasaan epistemik inti feminisme kulit putih adalah investasinya dan keterkaitan pada penindasan dan subordinasi gender sebagai pusat dan faktor pemersatu, tentang feminis kulit hitam untuk universalitas ini dan desakan bahwa kita juga harus menginterogasi hak istimewa terus bertemu pahlawan. Sekian dan terima kasih.